Adapun yang akan dibahas adalah pengertian modal kerja, tujuan modal kerja, kelebihan dan kekurangan modal kerja, sumber pendanaan modal kerja, konsep modal kerja, jenis-jenis modal kerja, faktor yang mempengaruhi modal kerja, pentingnya modal kerja, alternatif kebijakan modal kerja, prinsip dasar keuangan, penentuan jumlah modal kerja, penentuan besarnya kebutuhan modal. Secara umum, pengertian modal kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, working capital, ialah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek, yaitu kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, persediaan, dan piutang usaha atau menghasilkan current income. Yang kedua, non-working capital, ialah investasi perusahaan pada aktiva tetap akan tetapi tidak menghasilkan current income. Demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima atau acceptable yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Sumber-sumber pendanaan modal kerja berasal dari hasil operasi perusahaan, keuntungan jangka pendek, penjualan aktiva tidak lancar, dan penjualan saham atau obligasi. Manajemen modal kerja terbagi menjadi tiga, antara lain ialah yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali dalam waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semulanya. Jadi, modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Modal kerja dalam makna ini juga dikenal dengan modal kerja bruto. Yang kedua, konsep kualitatif. Bila pada konsep kuantitas hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja. Nah, dalam konsep kualitatif ini, modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun
utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagian aktiva lancar harus tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar pihak perusahaan mampu menjaga tingkat likuiditasnya. Modal kerja kualitatif pun sering disebut dengan modal kerja neto. Yang ketiga, konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Konsepnya adalah sebagai biaya akan digunakan agar bisa menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi atau yang biasa disebut dengan current income. Nah, sebagian biaya lain juga digunakan pada periode akuntansi ini. Namun, tidak semua dana tersebut digunakan agar bisa mendapatkan current income. Sebagian dari dana tersebut juga digunakan untuk bisa menghasilkan pendapatan ataupun untuk periode akuntansi selanjutnya yang umumnya dikenal dengan future income. Modal terjadi karena adanya ketidaksempurnaan pasar. Kondisi ketidaksempurnaan pasar yang membuat keputusan modal kerja menjadi penting. Biaya transaksi, kelambatan, atau ketidaksinkronan aktivitas, kemungkinan kebangkrutan, atau kesulitan pembayaran. Pada modal kerja terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi 1. Modal kerja musiman. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur. Modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, seperti bencana, mogok kerja, perubahan ekonomi yang mendadak. Adapun faktor yang mempengaruhi modal kerja. 1. Faktor yang mempengaruhi aktiva lancar, yaitu karakteristik bisnis, ukuran perusahaan, aktivitas perusahaan, stabilitas penjualan perusahaan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi hutang lancar, faktor eksternal. Industri tertentu cenderung mempunyai hutang lancar lebih besar.
faktor internal, kebijakan manajemen mempunyai pilihan apakah menggunakan hutang lancar yang tinggi atau yang rendah. Jika fleksibilitas manajemen cukup tinggi, manajemen akan menggunakan hutang lancar yang lebih kecil. Manajemen modal kerja sangat penting karena merupakan dasar pengambilan keputusan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat optimal pada aktiva lancar. Perusahaan berupaya mengurangi tingkat investasi pada aktiva lancar, namun masih mampu mendukung penjualan. Hal ini meningkatkan pengembalian perusahaan pada total aktiva. Yang kedua, memutuskan perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung investasi pada aktiva lancar. Yang ketiga, modal kerja optimal. Ada 3 hal yang mempengaruhi penentuan modal kerja optimal, yaitu pertimbangan likuiditas, profitabilitas, dan tingkat risiko. Untuk menentukan pertimbangan likuiditas, ada 3 alternatif kebijakan modal kerja sebagai berikut. Kebijakan A, likuiditas perusahaan tinggi, paling konservatif, aktiva lancar yang dimiliki paling besar, sehingga output makin banyak, atau kenaikan output menurun. Kebijakan B, likuiditas perusahaan sedang, aktivitas lancar yang dimiliki lebih kecil. Kebijakan C, likuiditas perusahaan rendah, cenderung agresif, aktiva lancar yang dimiliki rendah dengan jumlah output yang sama. Sehingga ditarik 2 prinsip dasar keuangan. Yang pertama, kemampuan untuk memperoleh laba perusahaan berbanding terbalik dengan likuiditas. Yang kedua, kemampuan untuk memperoleh laba bergerak searah dengan risiko. Oleh karena itu, modal kerja optimal sangat ditentukan oleh sikap manajemen terhadap trade-off antara kemampuan memperoleh laba dan risiko. Penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang diperlukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik oleh semua pihak profesional, seperti oleh Chief Finance Officer atau CFO, atau oleh manajer keuangan agar tidak kekurangan ataupun kelebihan modal. Modal bisa mengalami perubahan karena terjadi perubahan penjualan. Contohnya, jika mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja pun akan turut membesar. Namun, jumlah modalnya akan tergantung pada setiap aset lancar. Biasanya, jumlah keperluan modal kerja dalam suatu bisnis sangat tergantung pada 2 hal, yakni jumlah operasi pokok atau penjualan, serta perputaran modal kerja. Untuk jumlah pokok atau penjualan, semakin besar penjualan atau operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan untuk perputaran modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja, maka modal yang diperlukan juga akan relatif lebih besar. Sebaliknya, bila perputaran modal melambat, maka modal yang diperlukan pun akan sedikit. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Besarnya kebutuhan modal kerja tergantung beberapa faktor, antara lain 1. Besar kecilnya skala usaha perusahaan. Kebutuhan modal kerja perusahaan besar berbeda dengan perusahaan kecil. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Perusahaan besar mempunyai keuntungan akibat luasnya sumber pembiayaan yang tersedia dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sangat tergantung pada beberapa sumber saja. 2. Aktivitas perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tidak mempunyai persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan yang
menjual persediaannya secara tunai memiliki piutang dagang. 3. Volume penjualan. Volume penjualan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. 4. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi khususnya dengan berhubungan dengan proses produksi akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. 5. Sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas. 6. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. 7. Pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Sumber-sumber kredit jangka pendek. Sumber-sumber kredit jangka pendek terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanpa jaminan. Yang termaksud kredit jangka pendek tanpa jaminan yaitu gaji dan pajak akruan. Yang kedua, kredit dagang. Yang ketiga, kredit bank. 2. Dengan jaminan. Yang termasuk sumber-sumber kredit jangka pendek dengan jaminan ialah yang pertama, pinjaman